Nama saya Catur Lewa Pamungkas. Saya kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu revolusi mempertahankan panji-panji negara Republik Indonesia. Mari kita awali dengan kondisi awal kemerdekaan. Kondisi awal kemerdekaan Republik Indonesia sangatlah belum mapan, karena hanya baru memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak ada sistem-sistem pemerintahan atau hal-hal yang menunjang suatu negara atau suatu bangsa. Karena hal tersebut, PPKI melaksanakan sidang dan berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden, serta dibentuknya Badan Pertahanan Nasional, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kondisi perekonomian pada awal kemerdekaan sangatlah memprihatinkan. Penukaran mata uang Indonesia sangatlah di bawah sekali, karena pada waktu itu terdapat 3 mata uang yang diakui, yaitu mata uang pertama Rijavase Bank, yang kedua mata uang dari pemerintahan Hindia Belanda, yang ketiga mata uang rupiah Jepang. Pada waktu itu perekonomian sangatlah buruk karena banyak kekuatan-kekuatan asing yang masih ada di Indonesia, atau negara tersebut masih belum aman, sehingga perekonomian masih belum berjalan dengan baik. Karena waktu itu tentara Nika diboncengi oleh tentara sekutu datang ke ibu kota Jakarta dan membuat ibu kota Jakarta tidaklah aman bagi pusat pemerintahan. Pada tanggal 4 Januari 1946, ibu kota pindah ke daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk memperbaiki ekonomi bangsa, Soekarno pada tanggal 1 Oktober 1946 mengeluarkan mata uang baru, yaitu ORI atau Uang Republik Indonesia. Dan itulah kondisi awal kemerdekaan Republik Indonesia. Yang sekarang lanjut kedatangan sekutu dan Belanda. Kedatangan sekutu dan Belanda ini diawali dengan penyerahan tentara Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 kepada pihak sekutu. Sebelumnya, Belanda menyerah kepada Jepang dan menyerahkan kekuasaan Indonesia ke tangan Jepang, dan tidak langsung balik ke tanah airnya, melainkan Belanda kembali ke Australia. Nah, pada hal tersebut, penyerahan kekuasaan Jepang kepada sekutu, daerah-daerah jajahan Jepang, yaitu Indonesia sendiri dan negara-negara lain yang dikuasai Jepang, dan diberikan secara percuma atau karena menyerah dari pihak Jepang kepada sekutu, sehingga sekutu berhak menguasai daerah jajahannya. Karena tersebut, Belanda berunding dengan sekutu atau Inggris untuk mengadakan perundingan pada Inggris, yang berhasil mengesahkan suatu perundingan, yaitu Civil Affairs Agreement, yang menghasilkan satu operasi militer yang dilakukan tentara sekutu di Indonesia, dan kedua, penjabat-penjabat nikah akan datang setelah keadaan aman di daerah Indonesia dan untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Nah, hasil perundingan itu disahkan oleh sekutu atau Inggris pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sini tentara Nika dibonceng
membonceng tentara sekutu. Tentara Nika ini dia memiliki nama Afnei atau Allied Forces Netherlands East Indies yang dipimpin oleh Sir Philip Christensen. Karena hal tersebut, sekutu mulai curiga dengan Nika karena sepertinya Indonesia ingin diambil alih oleh Nika dan bukan ingin bekerja sama, dan itu menciptakan tentara sekutu bersikap anti Nika. Karena hal tersebut, Sir Philip Christensen pada tanggal 1 Oktober 1945 mengajak berunding kepada pemerintahan Republik Indonesia dan mengakui wilayah Indonesia secara de facto. Tapi akhirnya perjanjian tersebut dilanggar oleh pihak Belanda sendiri, yaitu Sir Philip Christensen. Nah, itu adalah mulainya kedatangan Belanda dan sekutu dan Belanda. Dan di sini saya menceritakan tentang mempertahankan dari Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api ini pergerakan diawali dengan pada tanggal 17 Oktober 1945 dengan perebutan pabrik senjata ACW atau Artillery Constructive Winkel yang sekarang jadi Pindad produksi senjata di daerah Bandung. Dan perebutan itu sangatlah banyak memakan korban, sehingga pada tanggal Oktober dibentuklah Majelis Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Panglima TKR, yaitu Aruji Kardawinata. Nah, setelah majelis itu dibentuk, tiba-tiba tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang pertama, yaitu tanggal 21 November untuk mengosongkan Bandung Utara. Namun hal tersebut dihiraukan dan malah para pejuang atau para pemuda di Bandung mulai melancarkan serangan-serangan berupa penyergapan kendaraan-kendaraan Belanda yang lalu lalang serta menggerakkan penculikan terhadap pemerintahan Belanda dan sekutu. Nah, karena hal tersebut pada itu Nika sangatlah geram dan tentara sekutu pun mulai melancarkan serangan-serangan, sehingga banyak terjadi pertempuran yang tidak diketahui lebih jelasnya, yaitu pertempuran rakyat kecil karena rakyat yang tidak terlalu dipublikasikan atau kita tidak tahu dalam sejarah. Namun terdapat beberapa penyerangan setelah ultimatum tersebut. Nah, karena penyerangan itu sudah mulai digagas oleh majelis, dan penyerangan tersebut digagas oleh Majelis Dewan Perjuangan. Nah, sebelumnya pada tanggal 25 November tahun 1945, rakyat Bandung mengalami sebuah musibah, yaitu mengalami musibah kebanjiran yang disebabkan meluapnya aliran sungai Cikapundung. Dan karena hal tersebut, tentara sekutu bersama Nika memanfaatkan hal tersebut dan menyerang menyerang rakyat Indonesia yang mengalami musibah tersebut, sehingga pihak Majelis Dewan Pertahanan menunggu sementara dari
keputusan dari pemerintah karena hal tersebut. Namun pada malam harinya majelis tersebut memutuskan untuk melancarkan serangan kepada pihak sekutu dan nikah pada 25 November 1945, sehingga terjadi pertempuran sangat sengit walaupun dilanda musibah. Dan akhirnya karena penyerangan tersebut, karena gesekan-gesekan dari kedua kubu tersebut, tentara sekutu karena kuatnya dan lengkapnya persenjataan mereka, dan mereka juga percaya diri bisa menaklukkan Bandung ini, pada 23 Maret 1946 ultimatum kedua dikeluarkan. Ultimatum ini berisi tentang untuk meninggalkan kota Bandung seluruhnya, bukan Bandung perbagian lagi. Seluruh kota Bandung harus dikosongkan dan harus menyerah kepada pihak sekutu. Karena hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia mengambil keputusan pada 24 Maret 1946 Lalu 24 Maret 1946 para warga, sekitar 200.000 warga di Bandung, di kota Bandung, mengungsi ke daerah Bandung Selatan, paling selatan banget, bukan Bandung yang dekat kota, dan membakar semua gedung-gedung yang penting seperti tempat persenjataan, tempat buat militer, semua hal-hal yang ada di kota Bandung dibumi hanguskan, serta pabrik Mesu yang sangat penting sekali itu dibakar oleh Muhammad Toha, dan dia rela mati karena hal tersebut. Dia bunuh diri karena telah membakar gedung Mesu atau pabrik Mesu tersebut, dan sehingga kota Bandung disebut lautan api karena semua terbakar, hangus, habis, tinggallah kenangan. Nah, untuk memperingati peristiwa tersebut diciptakanlah lagu Mars Halo Halo Bandung, serta ada beberapa film yaitu Bandung Lautan Api, dan serta juga ada beberapa dan dibuat sajak tentang Muhammad Toha tersebut. Sekian video ini dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua, dan apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.